Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan kita dari tidur kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini di antara anugerah dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Walillahil hamdu wal minna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua menyadari bahwa di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjalankan ibadah di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Dan di antara ujian itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan untuk menggoda manusia, seberapa mereka bisa selamat, seberapa mereka bisa menghindar dari godaan-godaan syaitan. Dan di samping syaitan ada juga hawa nafsu kita, yang hawa nafsu ini terus menarik manusia, mengajak manusia untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia hawa nafsunya dia perturutkan di dalam apa yang dia inginkan, baik terkait dengan maksiat dan dosa, akan membuat dia semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika hawa nafsu itu dia perturutkan di dalam ibadah, maka akan membuat dia beribadah kepada Allah sampai melampaui batas dari apa yang telah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat berada di pertengahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan bagimu wahai Muhammad, "Tsumma ja'alnaka," kami jadikan bagimu 'ala syari'ah, di atas suatu syariat, minal amr, yang berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari urusan Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini, fattabi'ha, maka ikutilah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ittiba', mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah itu sesuai dengan yang diajarkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan, "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun," dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini mengajarkan, menunjukkan kepada kita ikhwatul iman bahwa ketika seseorang di dalam beribadah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang mengikuti hawa nafsu. Dia sedang mengikuti hawa nafsu. Di dalam beragama, ketika kita mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, aku ridha Allah sebagai Rabb, aku ridha Islam sebagai agama, aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ketika kita menyatakan hal ini, maka konsekuensinya adalah kita menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita jalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu di antara konsekuensi kita ridha Allah sebagai Rabb kita, ridha Islam sebagai agama kita, ridha Islam sebagai ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti selera kita. Sebagian orang di dalam beragama mengikuti seleranya.
Ketika menurut dia suatu ajaran itu baik dan menguntungkan untuk dirinya, maka dia jalankan. Namun jika dia tidak, menurut dia bahwa itu tidak menguntungkan dirinya, maka dia tinggalkan ajaran itu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ketika hawa nafsunya yang dia sembah, ketika hawa nafsunya yang dia jadikan sebagai panutan dan yang diikuti, maka itu akan menggelapkan matanya, menggelapkan mata hatinya, membuat dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena menurut hematnya, menurut kebenaran yang ada pada dirinya adalah apa yang menurut dia hawa nafsunya baik, itu yang benar. Menurut hawa nafsunya ini bertentangan dengan hawa nafsunya, itu pasti salah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah engkau tidak perhatikan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Beliau mengatakan, "Ai mahma istahsana min syai'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinuhu wa madhhabuhu." Bahwa apa yang dia lihat baik tentang sesuatu yang sesuai dengan kecenderungan hawa nafsunya, itulah yang menjadi dinuhu wa madhhabuhu. Itu yang menjadi agamanya dan yang menjadi madhabnya, menjadi keyakinannya. Sehingga apa yang terjadi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seperti yang Allah firmankan di surat Fatir ayat 8, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang dibuat indah keburukan perbuatannya atau perbuatannya yang buruk dibuat indah olehnya, fara'ahu hasana, dan apa yang dia perbuat padahal ini adalah memperturutkan hawa nafsunya, padahal itu adalah sesuatu yang buruk, fara'ahu hasana, dan dia melihat perbuatan buruk yaitu sebagai sesuatu yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi di surat Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba', untuk mengikuti apa yang syariat yang Allah gariskan kepada beliau. Demikian pula kepada para nabi yang lainnya. Contohnya di surat Shad ayat 26, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka hukumilah di antara sesama manusia dengan benar, dan janganlah kamu memperturutkan hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin yang Allah amanahkan kepada beliau agar menghukumi di antara manusia dengan kebenaran, dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, tidak memperturutkan hawa nafsu, bukan sesuai dengan seleranya. Dan Allah ingatkan kepada Nabi Daud, "Wala tattabi'il hawa," dan janganlah kamu mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu, fayudillaka 'an sabilillah, maka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak bisa menggunakan hati nuraninya dengan benar, tidak bisa menggunakan penglihatannya dengan benar, tidak bisa menggunakan pendengarannya dengan benar. Bisa jadi dia melihat sesuatu
yang dia bisa membedakan, pada hakikatnya dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun karena hawa nafsu yang mengontrol dirinya, maka menjadi gelap bagi matanya, mana benar mana salah ini. Karena apa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 44, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Apakah engkau mengira bahwa mayoritas mereka mendengar atau bisa berpikir? Sesungguhnya mereka tidak lebih kecuali seperti binatang ternak. Bahkan bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Allah sebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya seperti binatang ternak. Ini perumpamaan yang sangat buruk yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengikuti manusia di dalam mencari-cari pembolehan di dalam syariat, mencari-cari, kalau misalnya ada beberapa permasalahan agama, ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan halal, maka dia cari-cari yang halal-halal saja, kan toh masih ada yang menghalalkan. Setiap hal dia mencari-cari yang seperti ini, dan kemudian dia tidak cukup dengan mencari-cari ulama, tapi juga kemudian mencari pendapat ulama yang membolehkan suatu pendapat, tapi kemudian dia juga mencari-cari dalil pembolehan terhadap sikap atau perilaku yang dia lakukan. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika dia mendapati ayat-ayat Al-Quran yang sesuai atau dalil-dalil Quran atau hadis yang sesuai dengan selera mereka, mereka menerima, mereka pasrah, mereka tidak berdebatnya. Namun ketika mereka mendapati dalil Quran atau hadis Nabi SAW tidak sesuai dengan seleranya, maka mereka pun mempermasalahkan ayat itu atau hadis itu. Allah berfirman tentang kaum yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini, di dalam firman-Nya di surat An-Nur ayat 47 sampai 50. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'inin afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah 'alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Dan mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami taat. Mereka mengatakan seperti itu, amanna billahi wa bir rasul wa ata'na, kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat. Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalik. Namun sesudah itu sebagian dari mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami taat, mereka berpaling sesudah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang itu bukanlah orang-orang beriman, bukanlah orang-orang beriman. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Ketika mereka diajak, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita terapkan ayat-ayat Allah, kita terapkan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Liyahkuma bainahum, akan diterapkan itu di antara mereka, diterapkan hukumnya di antara mereka. Idza fariqum minhum mu'ridun, maka sekelompok dari mereka berpaling, mereka tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kepada Al-Quran, tidak mau kepada sunnah Nabi SAW, karena mereka beragama sesuai dengan selera hawa nafsunya. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Ketika kebenaran itu sesuai dengan selera mereka, maka mereka pun datang untuk tunduk dan taat. Afi qulubihim marad. Allah bertanya tentang orang yang seperti ini, yang kebenaran itu hanya diterima jika sesuai dengan seleranya mereka.
Allah bertanya tentang yang seperti ini, afi qulubihim marad, apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Amir tahu, ataukah mereka ada kebimbangan? Dan penyakit ini, kebimbangan ini adalah bagian dari kemunafikan, bentuk dari kemunafikan. Ketika seseorang pilih-pilih di dalam beragama, mana yang sesuai seleranya diikuti, yang tidak sesuai ditinggalkan, itu adalah bentuk penyakit di dalam hati seseorang. Ataukah mereka bimbang? Am yakhafuna yahifallahu alaihi wa rasuluh? Apakah mereka mengira bahwa mereka akan ditipu oleh Allah dan Rasulnya? Bal ulaika humul zalimun, dan kenyataannya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang, mereka ketika melihat hukum Allah sesuai dengan seleranya, baik ini terkait dengan keyakinan, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lain sebagainya, maka mereka terapkan hukum itu, mereka jalankan untuk diri mereka. Namun ketika itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadinya, maka mereka pun sok tidak tahu dan memejamkan mata dari hal ini. Contoh misalnya, ketika bicara tentang syariat puasa atau sedekah misalnya, sebagian kita dengan senang hati, dengan legowo menjalankan hal itu, menjalankan ibadah puasa, karena kita merasa mampu dan memberikan maslahat bagi kehidupan kita. Kemudian juga sedekah, kita merasakan hal itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita jalankan, kita jalankan perintah ini dan beberapa syariat yang lainnya. Namun kemudian ketika bicara tentang riba misalnya, ini riba. Ketika riba ini diharamkan, dibenci oleh Allah, kabair, termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Silakan umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tantangannya berat. Di Al-Quran diancam dengan ancaman berat. Di dunia dihilangkan keberkahannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan keberkahan dari harta riba, dan Allah menunggu kembangkan dari sedekah. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan sebagian ulama menjelaskan di antara ayat-ayat yang terakhir turun di Al-Quran adalah ayat-ayat tentang riba. Namun kita melihat kaum muslimin, kita melihat kita, sebagian kita ikhwatal iman, siapa yang meramaikan pegadaian yang banyak di sekitar kita? Banyak pegadaian di sana sini, yang keluar masuk sebagian besar umat Islam. Kalau sudah menjelang liburan sekolah seperti sekarang, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri atau Idul Adha, ramai mereka menggadaikan ini dan itu untuk mendapatkan pinjaman uang dengan bunga. Pinjaman 1.000 dibayar 1.000, Rp1 adalah riba. Sebagaimana penegasan para ulama di antara kaidah yang mereka ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada untungnya, walaupun sedikit, sekecil apapun, itu adalah riba. Itu riba dan terancam dengan azab Allah dunia, azab barzakh di kuburnya, dan azab di akhirat. Ini ancamannya berat. Namun berapa banyak umat Islam, walaupun mereka sudah hadir di masjid, sholat berjamaah, mereka menjalankan ibadah, mereka hadir di majelis ilmu, bahkan mungkin di antara mereka mungkin berdakwah, namun mereka masih berinteraksi dengan perbankan riba. Modal kerjanya riba, belanja bulanannya kartu kredit riba, dan doyan cicilan-cicilannya cicilan riba, baik gadgetnya, motornya, mobilnya, rumahnya, semuanya dengan interaksi muamalah riba. Seakan-akan mereka tidak akan bisa hidup tanpa riba. Apakah ini tidak sesuai dengan yang Allah firmankan? Ketika ajaran agama ini sesuai dengan seleranya, maka diikuti. Ketika tidak sesuai dengan seleranya, maka ditinggalkan. Apa yang diikuti jika demikian? Kalau bukan hawa nafsu yang dia berikuti. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu ini membutakan seseorang, membuat seseorang itu tuli, membuat dia tidak jelas melihat kebenaran.
Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda." Fitnah itu akan masuk ke dalam hati seseorang seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Fitnah itu masuk ke hati sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Setiap hati yang mengambil fitnah ini tadi, maka di situ ada noktah hitam, titik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Setiap hati yang menolak fitnah, setiap tawaran fitnah ini yang mengajak dia untuk memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti syahwat atau mengikuti syubhat, setiap dia menolak ada titik putih di hatinya. Kalau menerima hitam, menolak putih. Hatta tasira ala qalbain, maka terbagilah hati itu menjadi dua macam hati. Ada abyad misla safa, yang satu putih bersinar sangat terang benderang. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, yang tidak akan terpapar fitnah selama langit dan bumi masih ada. Bersih. Karena apa? Karena keikhlasannya di dalam beribadah, keikhlasannya di dalam beragama. Di dalam beragama tidak pilih-pilih, bukan sesuai seleranya. Ketika Allah perintahkan, enak, nggak enak, cocok, nggak cocok, jalankan. Ketika Allah larang, sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai dengan hawa nafsu, masih doyan, tinggalkan. Karena dia tahu bahwa ini larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan, bukan sesuai selera di dalam beragama. Maka dengan demikian jadilah berjernihlah hatinya, putihlah hatinya, teranglah hatinya. Selama langit dan bumi masih ada, dia tidak akan terpapar fitnah sama sekali. Wal akharu aswadu murbada. Adapun hati yang satu lagi hitam kelam, hitam kelam. Kalkuzil mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Seperti tempurung terbalik. Maka yang tempurung terbalik, ikhwatal iman, mau kita siramkan air sebanyak lautan, nggak ada yang masuk. Air laut yang kita siramkan di atas tempurung terbalik, nggak ada yang tertada, nggak ada yang masuk. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Nggak bisa mengenali yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang munkar. Karena apa? Illa ma ushriba min hawahu, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Menurut seleranya baik, itu baik. Menurut seleranya nggak baik, itu nggak baik. Ya, semuanya distandarkan dengan selera dan hawa nafsunya. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Berbeda dengan orang yang beriman. Seorang yang beriman, walaupun hawa nafsunya, misalnya kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat pengharaman khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib itu adalah perbuatan najis dan kotor, perbuatan syaitan, jauhilah. Allah tegaskan tentang hal ini. Ketika ayat itu turun dibacakan kepada para sahabat, sebagian sahabat menghafalnya dan kemudian mereka keluar menyebarkannya kepada keluarga, teman dan yang lain sebagainya. Di antaranya mereka menghampiri majelisnya para sahabat yang sedang bagi-bagi khamr, lagi nuangin di gelasnya masing-masing. Ya, stop, tunggu dulu. Apa kalian tidak mendengar Nabi SAW telah menerima wahyu? Wahyu yang mana? Dibacakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dibacakan tentang pengharaman khamr. Mereka mendengar ini, langsung mereka tuang khamrnya. Bukan nanggung ini gelas terakhir. Ya, tidak ada seperti itu. Mereka tuang khamrnya.
mereka pecahkan tempat-tempat penyimpanan mereka sampai ada genangan khamr di kota Madinah. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, beliau diperintah oleh Nabi SAW, tazawwaj min Zaid bin Harithah, nikahilah Zaid bin Harithah. Zainab merasa dirinya sebagai wanita terhormat dari Quraisy. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ana tidak mau nikah dengan Zaid. Ada begini, ada begitu, ada begitu. Dia menolak asalnya. Namun Nabi SAW, tazawwaji, tanakih min Zaid, nikahilah Zaid. Dan subhanallah, tidak lama turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Di saat itu juga Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan kepada mereka, kemudian mereka mencari pilihan lain dari urusannya. Gak boleh pilih-pilih dalam beragama. Dan itu adalah sikap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Zainab bertanya, ya Rasulullah, apakah itu pilihanmu untukku? Ya, maka aku serahkan urusanku kepadamu. Aku terima. Aku mau menjalankan apa yang kau perintahkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah sikap orang yang beriman. Terkadang sebagian ajaran yang Allah perintahkan kepada kita mungkin sangat bertentangan dan dengan selera dan hawa nafsu kita. Namun kita ini beragama, yang di dalam beragama ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak mengikuti selera hawa nafsu, tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebagian besarnya bertentangan dengan selera dan hawa nafsu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Asy-Syura ayat 15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maka dengan itulah maka oleh karena itulah berdakwalah kamu, ajaklah kamu. Wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Perhatikan ayat ini, wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Bukan istiqamahlah sebagaimana kama aradta, sebagaimana maumu. Istiqamah itu tidak bisa mengikuti mau dan selera. Istiqamah itu mengikuti yang diperintahkan, menjalankan apa yang diperintahkan. Kadang tidak sesuai dengan selera seseorang. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Ada perintah untuk istiqamah sesuai yang diperintahkan dan larangan untuk memperturutkan hawa nafsu. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman, ketika seseorang istiqamah, kata dia, ana istiqamah di atas agama Allah, tapi bukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka pada hakikatnya dia sedang mengikuti hawa nafsu. Istiqamah di dalam mengikuti hawa nafsu. Ajaran agama jika sesuai selera dia ikuti, jika tidak sesuai selera dia tinggalkan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sampai beliau mengajarkan di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunkaran akhlak yang buruk, perangai yang buruk, amal yang buruk, al-ahwa, hawa nafsu yang buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan memperturutkan hawa nafsu ini membinasakan seseorang, merugikan dan membinasakan seseorang. Seseorang merasa dirinya melakukan hal baik dan bermanfaat untuk dirinya, padahal pada hakikatnya membinasakan. Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhlikatu thalathun." 3 hal yang merupakan bagian dari yang membinasakan manusia. Syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Bakhil tapi diperturutkan. Bakhil ini menurut orang yang melakukan kekikiran, dia merasa menguntungkan. Nggak ngeluarin duit, nahan-nahan uang. Menurut dia menguntungkan. Namun kata Nabi SAW,
Kebakhilan yang dia ikuti itu akan membinasakan dirinya. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, kecenderungan memperturutkan hawa nafsu, ini membinasakan seseorang. Walaupun menurut dia, anak kan mengikuti, anak menjalani sesuatu yang enak, yang baik, yang nyaman, yang tidak mengganggu anak, dan bahkan ini sesuai dengan selera kemauan anak misalnya. Tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Kata Nabi SAW, itu adalah membinasakan seseorang. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan yang ketiga adalah kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub, kagum terhadap dirinya. Dia merasa sudah mengerti ilmu agama, dia merasa sudah soleh, dia merasa dirinya lebih ngerti dari yang lain. Kekaguman terhadap diri sendiri menyebabkan dia menutup hatinya dari kebenaran yang sampai kepadanya. Dia merasa di komplek ini memang ada yang lebih alim dari anak, memang ada yang lebih istiqomah dari anak, memang ada orang yang begini dan begitu. Dia merasa dirinya sudah lebih dari yang lain. Maka ketika datang nasihat kepada dirinya, dia tidak peduli, dia tidak mau mendengarkan. Di sini di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW al-muhlikat, di antara hal yang membinasakan adalah memperturutkan hawa nafsu. Boleh saya kasih contoh? Saya kasih contoh ya. Contohnya, yang sebagian besar orang tahu bahwa ini tidak baik, tapi diperturutkan karena memperturutkan hawa nafsu. Rokok misalnya, baik atau baik? Baik. Ketika kita tahu secara pemerintah sendiri sampai memberikan gambar yang mengerikan, dikasih tulis rokok membunuhmu, dan banyak penelitian internasional tentang hal ini. Namun ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, itu seakan tidak ada. Bahkan menurut dia, saya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Ya, sebagian perokok akan menganggap seperti itu. Bahkan saking ekstrimnya seperti ini, ada salah satu daerah di Jawa Timur, itu sampai kiai-kiainya beranggapan merokok tidak membatalkan puasa. Ya, itu satu daerah di daerah Jawa Timur dekat Pasuruan sana. Di sana kalau antum dari di komplek di sekitaran situ, di siang hari merokok kiai-kiainya, santri-santrinya. Ya mereka ini kan sama seperti asap motor dan lain sebagainya. Cuma ini kita sedot, itu enggak. Itu aja. Apa bedanya? Jadi mereka di pagi hari atau di siang hari di bulan Ramadan tetap merokok dan tidak makan dan tidak minum. Mereka beranggapan itu tidak membatalkan puasa. Nah ini pendapat ini, saya sampaikan pendapat ini, saya ceritakan di sini. Ini sesuai dengan hawa nafsu sebagian besar perokok. Waduh, benar nih kayaknya masuk akal. Iya, maka bagi perokok kayaknya ntar Ramadan begitu aja deh. Ya, beranggapan bahwa merokok tidak membatalkan puasa. Nah, ketika Anda berdiskusi dengan beberapa yang mengikuti pemahaman ini, Anda sampaikan bahwa haramnya rokok di siang hari bulan Ramadan lebih besar ketimbang haramnya makanan dan minuman. Kenapa bisa begitu? Ya karena menurut perokok lebih baik nggak makan nggak minum daripada nggak ngerokok. Itu kenyataannya. Sebagian besar mereka yang merokok akan berpikir ribuan kali kalau misalnya dia punya duit nih 2.000, ada duit 2.000. Ini ceritanya para perokok sendiri kan. Pilihannya ini perut lapar, bisa beli gorengan, bisa beli rokok. Nggak bakal beli gorengan mereka. Karena kalau dia makan gorengan, rokoknya gimana? Maka dia beli rokok untuk mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsu itu? Di antara contoh ya kata iman membinasakan seseorang. Jadi walaupun fatwa disampaikan ini madharat, ini haram, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, bahwa sifat Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ketika ditanya rokok masuk yang mana, baik atau yang buruk, itu akan gelap bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, tidak bagi mereka yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa, fa amma tulul amal fayunsil akhirah wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq.
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan bagi kalian, kata beliau, adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan ini maksudnya memiliki cita-cita yang lama di kehidupan dunia, cita-cita yang jauh di kehidupan dunia. Tarana pengen punya ini, pengen punya itu, angan-angan besar untuk urusan dunia. Ya, berhayal tentang urusan dunia. Nanti pekerjaan akan menghasilkan sekian miliar ini. Menghayalkan yang seperti itu dan memperturutkan hawa nafsu. Fa'amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan ini melupakan akhirat, membuat orang lupa akhirat. Padahal suatu waktu ajal dan kematian menjemput seseorang, tapi karena menghayal ntar kalau maklarang gedung ini itu insya Allah akan dapat sekian, setelah dapat sekian mau jalan-jalan kemana, mau pergi kemana, mau ini, mau beli itu dan sebagainya. Padahal umurnya sudah 77, 87, ya sudah umurnya sudah sangat tua, tapi angan-angannya yang panjang membuat dia lupa akan kehidupan akhirat dan memperturutkan hawa nafsu. Wa amtiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun memperturutkan hawa nafsu menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, dia akan cenderung untuk menolak kebenaran. Ikhwatan iman, maka banyak sekali peringatan para ulama akan bahayanya mencari-cari ketergelinciran ulama atau kesalahan ulama. Ulama ini kita tahu bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Terkadang ada dari sebagian ulama ini yang salah di dalam suatu pendapat, namun kesalahan itu menguntungkan bagi yang lain. Misalnya terkait dengan bunga bank riba. Kalau dicari-cari, apakah ada ulama yang membolehkan bunga bank? Pasti ketemu, ada juga. Jangankan haramnya bunga bank, ya, halal haram ada di antara ulama yang mengatakan bahwa khamr, minuman yang memabukkan, yang diharamkan oleh Allah itu cuma jika terbuat dari anggur. Kalau khamrnya dari beras, kalau khamrnya dari gandum, kalau khamrnya dari kurma dan yang lainnya, maka boleh-boleh saja. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ini kesalahan. Namun kata para ulama, bagaimana jika seseorang mengumpulkan kesalahan-kesalahan para ulama untuk dia amalkan sebagai pembolehan bagi dirinya, pasti terkumpul segala keburukan bagi dirinya. Sebagaimana Sulaiman At-Taimi rahimahullah beliau mengatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alimin ijtama'a fika syarru kulluh." Kalau engkau mengikuti kesalahan-kesalahan orang-orang yang berilmu, maka semua keburukan akan kumpul pada dirimu. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Man akhadha bi nawadiril ulama kharaja minal Islam." Barang siapa yang mengumpulkan pendapat-pendapat nyelenehnya para ulama untuk dia jalani, maka dia pasti keluar dari Islam. Pasti keluar dari Islam. Tidak mungkin tidak. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, "Thalathun yahdimna ad-din." 3 hal yang merusak dan menghancurkan agama. Zallatu 'alim wa jidalul munafiq wa a'immatul mudhillun. 3 hal yang merusak agama. 1, kesalahannya ulama. Ya, ulama ada salahnya, tapi kemudian salahnya ini diikuti banyak orang. Jidalul munafik, orang munafik yang pintar debat. Orang munafik yang pintar debat. Yang ketiga, a'immatul mudhillun, pemimpin imam-imam yang menyesatkan. Ya, kalau orang menyesatkan pakai tato, pakai ini gampang kita menghindarinya. Tapi kalau a'immah jamak dari imam, tampilannya seorang imam pakai sorban, pakai jubah, pakai janggut dan lain sebagainya, ini akan banyak menyesatkan manusia. 3 hal yang merusak agama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah beliau menyebutkan, wa dabaqatul ukhra wa hum qaumun balaghat bihim riqatud din. Dan di antara level orang beragama ada orang yang sangat lemah imannya, wa qillatut taqwa, sangat minim takwanya, ila talabi ma wafaqa hawa ahwa'ahum fi qawli kulli qa'il. Maka karena minimnya iman dan takwanya, dia mencari-cari pendapat-pendapat yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Fahum ya'khudhuna ma kana rukhsatan min qawli kulli 'alimin
muqallidina lah, maka mereka mengambil semua pendapat yang membolehkan menurut pendapat orang-orang tertentu dan mengikuti pendapat-pendapat itu ghaira talibina ma aujabahu an-nass min Allah taala wa an rasulih. Dia bukan mengikuti apa yang semestinya diikuti dari dalil, dari ayat Al-Quran atau hadis, tapi apa yang menjadi kecenderungan hawa nafsunya di dalam beragama. Pernah sebagaimana disebutkan oleh Ismail Al-Qadhi, saya menemui Al-Mu'tadid billah, salah seorang khalifah di masa dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian disodorkan kepadaku, kata Ismail Al-Qadhi, sebuah buku, fadufi'a ilayya kitaban fanadhartu fihi, sebuah buku yang saya lihat di dalamnya qad jama'a lahu min al-rukhas min zalal ulama. Di situ disebutkan semua pendapat-pendapat pembolehan para ulama. Ulama ini yang membolehkan ini, dalilnya ini. Ulama itu yang membolehkan ini, dalilnya ini. Tapi ini salah semua. Ya, ada ulama-ulama yang ketergelinciran yang salah. Namun mereka karena pemahaman atau karena kelemahan dan lain sebagainya, mereka berpendapat yang salah dengan dalilnya, dikumpulkan dalam sebuah buku. Kemudian dia baca. Aku katakan kepada khalifah, musannifu hadza siddiq, kata dia. Penulisnya buku ini, kata Ismail Al-Qadhi rahimahullah, penulisnya buku ini adalah orang kafir, bukan muslim. Kemudian sang khalifah bertanya, alam tasih hadhil hadis? Tapi bukankah ulama-ulama itu tadi berpendapat pakai dalil, bukan sembarangan ngomong? Qultu, aku jawab, kata Ismail Al-Qadhi, al-ahaditsu ala marwiyah. Dalil bisa kita bicarakan, ada yang sahih dan ada yang tidak. Walakin man abaha al-muskir lam yubihil mut'ah. Namun perlu diingat, ulama yang tergelincir tadi yang mengatakan bahwa khamar yang haram cuma dari anggur, di luar anggur halal, bukanlah ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Pernikahan kontrak, ya, sehari, 2 hari, boleh cerai dan tidak ada iddah, kawin lagi dengan siapapun, nggak perlu ada wali dan saksi, ya, cukup suka sama suka, ridho sama ridho, dibolehkan. Ada sebagian ulama membolehkan ini. Kata Ismail Al-Qadhi rahimahullah, yang membolehkan itu bukanlah orang yang sama yang membolehkan ini. Dia salah di situ, yang ini salah di sini, dan terus demikian. Kata beliau, wa man abaha al-mut'ah lam yubihil muskir. Orang yang mengatakan mut'ah boleh, dia tidak menghalalkan khamar yang terbuat dari selain kurma, selain anggur. Wa ma min 'alimin illa wa lahu zallah. Setiap orang berilmu pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Wa man akhadha bi kulli zalalil ulama idhahaba dinuhu. Barang siapa yang mengikuti salah-salahnya ulama, untuk ini ada ulama yang membolehkan, itu ada ulama yang membolehkan, ini ada ulama yang membolehkan, dia cari pembolehannya ulama, dhahaba dinuhu, hilanglah agamanya. Pasti hilang agamanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak ulama yang mengingatkan akan hal ini. Sampai Ibnu Najjar mengingatkan, yahrumu 'alal 'ami tatabbu' ar-rakhas wa yufsuqu bihi, bahwa orang awam tidak boleh mengikuti mana yang baik-baik menurut dia, dan dia akan menjadi orang fasik kalau dia mengikuti yang seperti itu. Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan, laisa lil 'ami an yantaqi min al-madhahib fi kulli mas'alatin atyabuha indahu fayatawassa. Tidak boleh orang awam mengambil pendapat-pendapat yang menurut dia yang paling gampang, kemudian dia mengikuti itu untuk bergampang-gampangan di dalam beragama. Ini bukanlah sikap yang benar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Al-Mustasfa, salah satu kitab yang beliau tulis tentang usul fiqh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk kesalahan di dalam belajar fiqh yang terkadang dilakukan oleh sebagian ustaz, yaitu ketika mengajarkan ilmu fiqh, dia mengajarkan madhab. Madhab A mengatakan begini, madhab B mengatakan begini, madhab C mengatakan begitu, madhab D mengatakan begini, dan seterusnya. Ada sekian madhab, terserah antum mau pilih mana. Ya, ada ustadz yang mengajarkan fikih seperti itu, dibuka semua kemudian, tapi tidak diberikan bagaimana standar untuk mengukur mana yang harus diikuti dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Kata Imam As-Suyuti, ini bukan ulama,
Kata Imam Masyuti, ini adalah penjahat. Syatibi mengatakan ini adalah penipu, bertampilan sebagai seorang ulama. Kenapa? Karena ketika seseorang mengajar dengan cara seperti ini dan diserahkan kepada orang awam, silakan Anda pilih. Kira-kira orang awam milih yang paling berat atau yang paling ringan? Yang paling ringan. Dia tidak akan mengikuti yang paling berat. Yang paling berat pasti paling benar. Nggak mungkin. Yang gampang-gampang yang dia akan ikuti. Nah, ketika dia cenderung mengikuti, karena apa orang awam memilih? Karena kecenderungan hawa nafsu cari yang gampang, yang ringan, dan karena orang awam tidak punya alat, tidak punya standar untuk memilih mana pendapat yang benar dan yang salah. Itu ilmunya para ulama untuk merajihkan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, dalil ini lemah, dalil itu kuat dan lain sebagainya. Ini hanya ilmunya para ulama. Namun orang awam tidak punya kemampuan untuk ini. Mengklasifikasi dalil, metode pendalilan, sahih dhaifnya sebuah hadis. Orang awam tidak punya. Harusnya ketika menyampaikan 2, 3, 4, 5 pendapat, kemudian dijelaskan menurut saya yang rajih pendapat yang ketiga misalnya. Kenapa? Karena yang ketiga dalilnya begini, dan pendapat dalil yang pertama lemahnya di sini, pendapat kedua lemahnya di sini, pendapat yang keempat lemahnya di sini, pendapat yang kelima lemahnya di sini. Yang kuat adalah yang ketiga karena alasan ini itu dan lain sebagainya. Jadi ikuti yang ini. Begitu. Dengan demikian maka seseorang bukan mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti dalil, mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali penjelasan para ulama yang menjelaskan akan hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan sampai tertipu dengan anggapan yang mengatakan selama kita ikut ulama, insya Allah kita selamat. Kalau ulamanya pun misalnya salah, kan yang salah dia, ya. Itu nggak masalah bagi kita, nggak seperti itu. Sebagaimana di akhir surat Al-Ahzab, Allah ketika memasukkan sebagian besar manusia, mereka mengatakan inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, kami telah mengikuti sadah kami, tuan-tuan kami, guru-guru agama kami, dan pembesar-pembesar tokoh-tokoh kami, fa'adalluna as-sabila. Guru-guru agama kami inilah yang menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana fa'atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Gara-gara mereka kami diazab ya Allah, maka lipat gandakanlah azab untuk mereka 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi ungkapan ini menunjukkan bahwa mereka diazab juga sama seperti yang mereka ikuti ketika mengikuti kesalahan dan kecenderungan, karena yang penting ikut alim, ikut ulama. Mau salah biarlah mereka yang salah, kita pasti nggak salah. Itu tidak bisa seperti itu, karena Allah perintahkan kita beragama, ikuti Al-Quran, ikuti hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma sekedar mengikuti pendapat orang berilmu, namun tidak tahu dalilnya, tidak tahu mana benar dan mana salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatul iman. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, silakan. Selalu kesalahan ulama itu dari zaman dahulu kala sudah banyak sekali, ya. Di antara ulama bahkan banyak sekali ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa kesalahan bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki ijtihad yang salah, tapi diluruskan oleh para sahabat yang lainnya, dan dia tidak bersikukuh dengan kesalahan ijtihadnya. Ketika dia sadar oh ini nggak benar, maka kemudian dia meluruskan, mengklarifikasinya, ya, kemudian mengatakan benar pendapat saya kemarin salah dan yang ini adalah yang benar dalam banyak hal, dalam urusan tentang riba, tentang nikah mut'ah, tentang banyak beberapa permasalahan yang kemudian terjadi dialog di antara para sahabat satu dengan yang lainnya, ya. Dan kemudian berapa banyak seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar ditanya tentang hukum waris untuk nenek, ya misalnya, dia nggak tahu dalilnya. Kemudian dia tanya kepada para sahabat senior yang bersama beliau. Dia tanya, siapa di antara kalian yang mendengar hadis tentang warisan untuk nenek misalnya? Ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mendengar hadisnya. Siapa selain engkau? Fulan. Ditanya oleh Abu Bakar, ditanya yang satunya, oh benar, ya sudah saya ikut itu. Selesai. Mengikuti dalil menenangkan hati. Tidak perlu dia repot untuk beristihad ini dan lain sebagainya. Memang dari zaman sahabat
Dan kemudian generasi-generasi sesudahnya, karena permasalahan ini terus berkembang, ada masalah-masalah baru yang tidak ada sebelumnya. Seperti misalnya di zaman sekarang ini, misalnya beragam banyak permasalahan, transaksi online, pinjaman online, dan lain sebagainya. Beragam permasalahan yang sebelumnya tidak ada. Dan dalam konteks ini banyak orang berpendapat. Pendapat ini mengatakan itu, pendapat ini mengatakan dan sebagainya. Nah, ketika berpendapat, bisa benar, bisa salah. Dan kita tidak boleh mengikuti semua pendapat asal-asalan. Harus tahu kalau dia mengatakan boleh dalilnya apa. Ulama yang mengatakan ini kebetulan ada khilaf ini. Kalau misalnya kita nggak tahu, tidak bisa memutuskan bahwa itu halal atau haram karena kita bingung tentang dalil-dalilnya. Masalah ini jadi masalah yang disebut dengan syubhat. Ya, dikatakan sebagai permasalahan syubhat. Nah, kalau masalah itu syubhat, nggak jelas halal atau haramnya, harusnya dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minal muslimin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada permasalahan pertama mushtabihat, yang remang-remang, yang tidak jelas, la ya'lamuha katsirun minal muslimin, yang banyak orang Islam tidak tahu tentang hal ini. Tapi bukan berarti banyak orang Islam tidak tahu, artinya tidak ada yang tahu. Banyak yang tahu dari orang Islam, tapi banyak yang tidak tahu, lebih banyak yang tidak tahu. Dan Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan harga diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan yang syubhat, yang remang-remang, maka dia terjerumus kepada yang haram. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan? Silakan. Jadi umpamanya ada imam yang suka merokok, itu gimana? Kita pahaminya gimana? Kedua, Ustaz, mengenai riba. Riba. Ada orang pegawai riba, sudah pensiun. Setelah dia tahu dia stop, tidak dimakan sendiri, tapi disalurkan kemana itu hasil riba? Apakah dengan menyalurkan itu dia dapat pahala karena dia tidak makan? Penghasilannya apa ini maksudnya? Ya. Maksudnya yang dia salurkan apa setelah dia? Yang dia salurkan apa? Uang. Yang dia terima ini uang dari kerjaan riba. Ya. Makanya setelah dia pensiun juga tuh riba tuh tetap datang. Oh, uang pensiun maksudnya? Nah, sudah pensiun. Terus dia tidak makan stok karena dia sudah tahu. Sekarang disalurkan. Apakah dengan disalurkan tempat-tempat yang dibolehkan, apakah dia dapat pahala atau tidak? Gitu kan? Nah, ada dua pertanyaan. Pertama, merokok. Merokok bagi sholat. Nabi SAW pernah mengingatkan terkait dengan thawb, bawang. Barang siapa man akala min hadza, barang siapa memakan dari makanan ini, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, karena itu mengganggu orang yang sholat di sebelahnya, kata Nabi SAW. Dan ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak manusia. Bahwa apa yang mengganggu manusia ketika kita sholat di sebelah kita dengan baunya, ketika baunya bawang merah atau bawang putih ini, baunya cuma dari mulut, tapi baunya perokok dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bau, dan lebih bau daripada thawb, daripada basal, daripada bawang, ya. Dan Nabi SAW sampai mengeluarkan mereka yang datang dengan bau-bau ini, dikeluarkan sampai ke baki. Kata Nabi, keluar sampai di baki, nggak boleh sholat di sini. Sampai diperintahkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Namun di zaman yang seperti ini malah jadi imamnya, misalnya, yang banyak terjadi malah sebagian imamnya malah merokok. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Harusnya mereka yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dia menjaga kebersihan mulutnya dengan menjaga dengan bersiwak, dengan bersihkan gigi dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah mendekat dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Dan terutama
misalnya ketika umrah, ketika haji di Masjidil Haram, harusnya hal-hal yang seperti ini dijauhi oleh jamaah haji atau umrah. Jangan sampai mereka mengotori tanah haram dengan abu rokoknya, dan dengan sengaja mereka membuang puntung rokoknya atau abu rokoknya begitu saja di tanah suci, di tanah haram. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang kedua terkait dengan penghasilan riba. Penghasilan riba ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyalurkan untuk yang lainnya, misalnya dia disalurkan ke sana atau kemari dan yang lain sebagainya. Pertama, menyalurkan dana riba, dana haram ini tidak boleh disalurkan ke Baitullah, ke masjid, nggak boleh. Ya, tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke tempat halaqah Quran, tidak boleh. Tapi kalau misalnya, tapi Ustaz, ini tujuannya untuk memperbaiki tamannya masjid, lahan parkirnya, toiletnya, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Membetulkan sarana yang tidak masuk di dalam sarana ibadah. Ya, tidak masuk dalam sarana ibadah, untuk membersihkan selokannya, membersihkan tamannya, memperbaiki lahan parkirnya, untuk membersihkan toiletnya, misalnya membenahi dan lain sebagainya, itu boleh. Apakah itu berpahala? Tidak berpahala, karena ini buang kotoran. Ya, karena ini membuang kotoran. Jadi niatnya, sebagaimana para ulama menjelaskan, membuang harta riba, niatnya adalah membuang kotoran. Ketika membuang kotoran, jangan mengharap pahala di situ. Beda dengan niat sedekah. Beda dengan niat sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesempatan kita ngaji pada kesempatan subuh hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita semuanya, ikhwatal iman. Yaitu di dalam beragama, ikuti Allah dan Rasulnya, bukan ikuti selera. Kalau misalnya nanti pada yaumul hisab, ketika kita dikubur kita, malaikat munkar dan nakir itu akan menanyakan kita sesuai dengan selera kita, karena kita mengikuti aliran A, aliran B, organisasi A, organisasi B, maka ikutilah aliran dan organisasi itu semau-mau kita, karena itu yang bakal ditanya oleh munkar dan nakir. Tapi yang ditanya adalah seberapa setianya kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula pada yaumul hisab, sudah tidak ada lagi aliran-aliran ini semuanya, tidak ada lagi organisasi-organisasi, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW. Yang akan ditanyakan kepada kita bukan seberapa setianya kita kepada suatu aliran ini atau organisasi itu, yang akan ditanyakan kepada kita seberapa setianya kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kita paham ini, akan memudahkan kita untuk ketika kita mengikuti suatu pendapat yang salah, kita tinggalkan untuk demi kebenaran, karena kita tahu itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان